Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita memasuki hari kedua di mana anugerah Tuhan di bulan November yang baru saja kita jalani. Sejenak sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui bimbingan kebenaran firman-Nya yang kita akan dengarkan bersama-sama pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, yang telah menjaga, memelihara dan memberkati istirahat malam yang telah kami lalui. Dan Tuhan menganugerahkan hari kedua di bulan November ini untuk boleh kami jalani dengan berbagai aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami melaksanakan semuanya itu, kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami sekaliannya, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat kedua. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal kedua ayatnya yang kedua. Panggilan untuk ikut menderita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam sebuah metode pekabaran Injil, kita mendengar istilah pelipat gandaan atau multiplikasi rohani. Ini boleh kita pahami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebagai orang pertama yang mendengar kesaksian-kesaksian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, lalu kita boleh menyampaikannya kembali kepada orang lain. Dalam kategori di sini, orang yang dapat dipercayai, lalu yang juga cakap mengajar orang lain. Sehingga ada orang pertama, orang kedua, dan kemudian orang yang ketiga. Demikianlah seterusnya iman percaya yang kita miliki dialih generasikan, disampaikan kepada orang-orang lain yang juga harus kita persiapkan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Dan itulah juga yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, baik di keluarga, di tengah-tengah gereja, hingga kekristenan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin lebih banyak di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita mempertanyakan apakah yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan yang telah kita lalui. Atau kita mau bertanya apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita sepanjang 10 bulan yang telah kita jalani. Yaitu kita diminta
agar mempercayakan dan mengajar warga jemaat kita, atau juga kita dimintakan, kita boleh mempercayakan dan mengajar anak-anak kita, keluarga kita, untuk juga akhirnya mereka mampu mengajarkan kepada orang lain apa yang kita percayai tentang Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai warga jemaat, sebagai warga kerajaan Tuhan, kita masing-masing harus terus-menerus mempersiapkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Nya. Melalui firman Tuhan, kita boleh memampukan diri kita untuk mengajar orang-orang lain di dalam perjalanan hidup iman percaya mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ambillah kesempatan untuk menceritakan kabar baik yang kita dengar tentang Yesus Kristus Tuhan di sepanjang hidup kita pada hari ini. Jangan pernah melewati atau melampaui satu hari tanpa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pergaulan dan hidup kita setiap harinya. Selamat pagi, selamat bercerita tentang kabar baik yang daripada Tuhan di tengah-tengah hidup kita sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami, agar kami bersedia senantiasa mendengar akan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan dari setiap firman-Mu yang kami baca secara pribadi lepas pribadi, bahkan yang kami dengarkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk mempercayakan iman percaya kami kepada orang-orang lain yang juga dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain juga. Sebagaimana kami mau belajar Tuhan untuk terus mendengar suara Tuhan, kebenaran firman-Mu, dan juga mengajar orang lain tentang iman percaya yang kami miliki ini. Mampukan kami semua Tuhan dengan cara-Mu tersendiri melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah seluruh hidup kami sepanjang satu hari ini, agar hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.